Mikir warning, sebelumnya harus diketahui bahwasannya segala informasi yang saya gunakan tidak merepresentasikan pandangan diri saya terhadap apa yang mau disampaikan dan hanya digunakan untuk kepentingan perdebatan. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat pagi, teman dan juga rekan sejawat, serta tentunya Dewan Juri yang terhormat. Saya di sini berdiri sebagai bagian dari tim preposisi daripada apa yang mau disampaikan. Mosi di sini menyampaikan bahwasanya di dunia yang penuh dengan kebutuhan dan juga pemenuhan akannya, maka Agensi Sumber Daya Internasional dihadirkan sebagai lembaga global yang bertugas untuk mengelola sumber daya penting yang ada dengan berbagai benefitnya yang ditawarkan, seperti mengurangi resiko kelangkaan, konflik perdagangan, serta berusaha untuk mendorong ekstraksi sumber daya yang lebih berkelanjutan dan juga bertanggung jawab. Sebelumnya, Dewan Juri tentunya harus diketahui status quo daripada mosi ini. Status quo dari mosi ialah ketika dunia berada dalam posisi di mana populasi semakin meningkat, sementara pemenuhan kebutuhan sekaligus sumber daya justru menurun dikarenakan berbagai faktor internal maupun eksternal. Disinilah Agensi Sumber Daya Penting Internasional hadir sebagai solusi untuk pengelolaan, serta untuk mengurangi berbagai faktor dan juga kekurangan pengelolaan pada era-era sebelumnya. Alasan saya setuju dengan mosi ini adalah karena beberapa poin, yakni A. Benefit yang ditawarkan cenderung lebih banyak. B. Mempermudah akses informasi pengelolaan sumber daya internasional yang dapat digunakan untuk pembelajaran bagi pemerintahan tentang cara pengelolaan yang efektif. Lalu C. Mempermudah pengelolaan serta supaya beban yang ditanggung oleh pemerintah tidak sepenuhnya terasa berat. Baik Dewan Juri, sekarang saya akan masuk ke dalam argumen. Pertama, mari kita bahas argumen A. Argumen A mengatakan bahwasanya benefit yang ditawarkan cenderung lebih banyak dibandingkan kerugiannya. Mengapa saya bisa sampai hingga kesimpulan ini? Alasannya adalah karena poin-poin keuntungan yang dihadirkan melingkupi berbagai masalah umum pengelolaan sumber daya penting yang ada. Poin-poin tersebut antara lain adalah 1. Menekan risiko kelangkaan. 2. Memungkinkan masalah dagang untuk semakin menurun, sekaligus menjaga kestabilan harmoni perdagangan. Lalu yang ketiga, yakni untuk mendorong peningkatan ekstraksi sumber daya penting yang lebih berkelanjutan, terbarukan, dan bertanggung jawab. Kedua poin sebelumnya ialah penawaran positif yang ditawarkan oleh Agensi Sumber Daya Penting Internasional. Poin pertama dengan jelas menyatakan secara eksplisit bahwa sistem ataupun cara pengelolaan yang digunakan akan membantu mengurangi resiko kelangkaan. Sebuah permasalahan yang hadir dengan nyata ketika jumlah penduduk semakin meningkat akan tetapi supply makin susah terlihat. Lalu poin kedua adalah hal yang diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Karena harmoni dan solidaritas yang baik akan membantu distribusi serta produksi antar pedagang, yang mana secara otomatis akan membantu pula pemenuhan kebutuhan penduduk. Sekarang, mari kita bahas poin ketiga, yang secara jelas memberikan penawaran menarik lainnya, berupa mencoba untuk menambah ataupun mendorong peningkatan ekstraksi sumber daya bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penawaran ini jelas memberikan solusi dan juga melengkapi poin pertama, yakni resiko kelangkaan. Apabila sumber daya yang ada dapat diganti menjadi lebih terbarukan dan berkelanjutan, maka pemenuhan kebutuhan akan lebih mudah dan resiko kelangkaan mengalami penurunan. Sekarang, mari bahas poin B, yakni mempermudah akses informasi mengenai pengelolaan yang efektif dan juga dapat dimanfaatkan negara ataupun dewan ataupun pemerintahan untuk nantinya dijadikan acuan dalam pembelajaran cara pengelolaan sumber daya penting di masa yang akan mendatang. Melalui Agensi Sumber Daya Penting Internasional ini, pemerintah dapat belajar banyak terkait pengelolaan sumber daya penting yang efektif sekaligus efisien. Segala strategi yang ada nantinya dapat dijadikan contoh untuk pengelolaan berjangka panjang ke depannya. Selain itu, harus disadari bahwasanya keberadaan Agensi Sumber Daya Penting Internasional ini akan mempermudah masuknya informasi pengetahuan mengenai strategi dan juga metode pengelolaan yang dapat digunakan sebagai landasan pembelajaran untuk generasi di masa yang akan mendatang. Setelah pembahasan poin A dan B, mari kita masuk ke pembahasan poin C. Poin C akan berkisar tentang bagaimana
Eksistensi agensi ini nantinya akan membantu pemerintah dalam meringankan bebannya dalam pengelolaan sumber daya penting. Yang mana hal ini penting nantinya dan juga dapat membuka kesempatan bagi pemerintah ataupun dewan untuk fokus pada aspek-aspek penting lainnya yang juga merupakan urgensi yang harus dipenuhi pada masyarakat. Begitulah kiranya pembahasan daripada alasan mengapa saya setuju terhadap mosi ini. Mungkin tim oposisi nantinya akan mengatakan bahwasanya agensi sumber daya penting internasional akan memiliki potensi besar untuk menyalahgunakan kekuasaan. Akan tetapi, berhubungan dengan hal itu, maka saya memiliki beberapa isu yang harus dijawab, yakni A. Apakah lantas karena potensi yang ada yang masih berada pada tingkat hipotesa semata, lantas pas untuk mematikan kemungkinan untuk masyarakat mendapatkan benefit-benefit yang sebelumnya ditawarkan oleh agensi sumber daya penting internasional tersebut. Lalu yang B, serta apabila memang begitu, bukankah langkah pencegahan dapat diambil melalui berbagai cara seperti hukum ataupun kebijakan-kebijakan? Terakhir, mari saya sambut ke dalam sesi kesimpulan. Kesimpulan saya adalah agensi sumber daya penting internasional ini dapat menjadi sumber pembelajaran, cara pengelolaan, pentingnya keberadaan agensi untuk meringankan beban pemerintahan, serta agensi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek. Pada akhirnya, agensi sumber daya penting internasional adalah media pengelolaan yang dibutuhkan dan sudah sepatutnya dijalankan. Saya dengan ini bangga menjadi tim preposisi. Sekian, terima kasih.